Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk merecap semua info Tokusatsu di Link Satsu episode 621. Yes, kali ini kita akan coba rekap semua info yang ada di akhir bulan Mei dan juga kita akan post di tanggal 1 Juni ini ya teman ya. Jadi ini betul-betul update yang sangat fresh ya teman ya. Bahkan hari ini pas saya udah syuting di tanggal 1 Juni kan ini jam 9 ya. Berarti ini juga pastinya masih ada lagi update yang akan muncul ya teman ya. Jadi kita mulai teman dari Super Sentai kita ya, yang kali ini sudah memunculkan poster arc keduanya, yaitu memunculkan Gojo Polar di sini ya. Jadi pastinya Gojo Polar siap menjadi MC di sini ya. Dan yang mengejutkannya ya, untuk posisi di sini, posisi MC-nya ini kayak ditukar ya teman ya. Jadi posternya itu sebenarnya kayak di mirroring gitu ya. Jadi kayak ya mungkin sama aja gitu ya. Arahnya tuh juga sama gitu ya. Cuman ya untuk yang bedanya di sini itu posisi si Gojo Wolf-nya sama Gojo Polarnya di sini. Dan Gojo Wolf-nya tuh ada di atas ini nih. Nih. Di sini. Ini maksudnya apa nih? Tono nih ya. Kenapa kamu jadi kayak sendiri gitu? Apa mungkin ada suatu konflik gitu ya? Jadi buat yang mau tahu apa yang terjadi, nanti kita tunggu aja teman pembahasan episode 15-nya. Karena episode 15-nya sangatlah mind blowing ya. Sangatlah luar biasa ya teman ya. Dan juga pastinya teman, untuk Godeburn-nya di sini keren banget sih. Udah kayak rasanya tuh robot polar bear ya, beruang kutub yang ibarat tuh mukanya juga udah beruang banget gitu ya. Terus pukulan tangannya tuh juga gede banget. Apalagi juga untuk bagian tengahnya itu ya, itu memang jadi ciri khas juga ya teman setiap mereka dari Gojir ini tuh. Bagian tangannya tuh memang kayak kelihatan ciri khasnya gitu ya. Kayak ada kekuatan dari centeringnya ya kan. Dan juga pastinya kita lihat ya teman, untuk cincin-cincin yang ada di sini. Terus juga ada si Gojo Polar dengan si Godeburn-nya ya temannya, bisa juga jadi senjata knuckle. Jadi pastinya nama asli itu Tega Naguru ya, alias Tega Knuckle, dan juga pastinya Godeburn. Nah, ini juga ada informasi yang cukup menarik ya teman ya. Jadi katanya informasi resmi ya teman ya untuk episode kali ini. Jadi Gojo Polar ini merupakan Gojira pertama sekaligus yang menyelamatkan dunia dari Universe Taisen. Oh, rumornya dia adalah pilot pertama dari Tega Sword. Terus Gojo Polar ikut kompetisi number one battle untuk menjadi dewa. Oh, berarti dia bukan kayak UKOS juga sih ya. Cuma maksudnya bukan punya kekuatan privilege, kekuatan jadi dewa kayak UKOS itu enggak ya teman ya. Tapi memang dia tuh jadi kayak dewa petarung lah gitu ya. Dewa yang betul-betul jago itu. Cuman enggak sampai punya kekuatan bisa menciptakan dunia itu enggak ya teman ya. Mungkin juga karena kekuatan Ribu Raiden ini kan bisa menciptakan dunia baru gitu ya. Makanya Godeburn ini muncul dan juga tercipta dari hasil pernikahan antara Tega Sword dan juga si Tega Jun ini gitu. Dan ya sesuai yang kita lihat ya teman ya, nanti kita akan coba bahas ya teman, karena saya punya beberapa info ya teman ya tentang hal ini. Dan juga pastinya untuk Gojo Polar ini ya memang bakalan menarik sih ya teman ya. Bi Akuma Go merupakan device yang berguna untuk menagih orang-orang atas kebaikannya di Gojo Polar. Oh, bukan setan ya temennya, tapi karena kayak setan. Oke. Dari ini kayak malah dalam tanda kutip ya, malah itu maksudnya dalam artian yang mencuri kebaikan ya. Maksudnya hati yang murni lah atau gimana gitu ya. Di dunia baru dari Gojo Polar ini tuh bakalan seperti ini gitu ya. Godeburn nama aslinya adalah Tega Naguru, Prince of Destruction Tega Knuckle. Dia mengganti gelar dan menjadi Godeburn, Robo of Justice. Oh, oke. Jadi kayaknya ini akan ada perseteruan antara sifatnya si Godeburn sama si Gojo Polar ini gitu ya, si Mashiro Kumate ini ya. Jadi bakalan menarik juga teman. Godeburn anaknya Tega Jun dan dia diselamatkan oleh Gojo Polar. Gojo Wolf dan Gojo Polar akan berkompetisi menjadi number one savior ya. Terus juga pastinya champion rope-nya akan seperti apa ini ya. Oke teman, ini dia untuk first look dari user Gojo Polar kita ya, yaitu Mashiro Kumate yang diperankan oleh Kaiki Kamura ya.
Kaiki Kimura ya. Jadi boleh mau tahu teman, untuk Kaiki Kimura ini itu merupakan salah satu ya dari anggota boy group ya, itu dari S Blood. Itu apa S Blood? Jadi itu kumpulan para cowok-cowok ganteng lah gitu ya. Dan situ selain si Go Popular ini ada si Bun Blue ya, si Ishiro, dan juga si Spanner ya, si Kamder Valvarat ya teman ya, Yasunaru Fujibayashi, dan juga si Yuki Hayama ya teman. Di sini si Kaiki Kimura jadi Masahiro Kumate. Dari sekilas ya ini mukanya kayak si Juyong ya, yang di apa Kyuuser Brave ya, Brave Kyuuser campur laki si Red alias Q Ranger ya. Mukanya mirip banget asli ya. Apalagi juga pas mukanya kayak ini ya, itu entah kenapa keinget sama laki pakai jubah yang Orion ya. Itu mirip banget asli ya. Nah, foto ini nih mirip banget kayak si Lucky ya teman ya. Kalau Lucky kan ibarat tuh kayak yang ceria gitu ya. Ini pastinya ceria juga lah gitu ya. Kita tunggu nih bagaimana untuk catchphrase-nya dan juga bagaimana untuk entrance-nya gitu. Karena dia tuh kan pakai champion drop-nya nih, ya kan? Champion drop-nya yang pastinya sering dipakai untuk mungkin entrance pas udah jadi Go Popular kan masuk kayak ya petinju lah gitu ya, dia pakai jubah gitu. Dan juga pastinya teman untuk voice actor dari Godburn sekaligus Bi Akumago juga, yaitu adalah Ken ya. Jadi Ken ini itu juga pernah menjadi voice actor untuk di Kamen Rider Red Kamen ya teman ya. Itu kalau salah yang dari Hayate. Terus juga untuk si peran lainnya ya, itu dia di Invisible ya, atau David ya kan di Cyberpunk, Jaden Yu-Gi-Oh. Lalu juga ada Beetle X dari Gacha ya teman ya. Kalau itu kan pastinya Jaden sama David itu kan pasti Jepangnya gitu ya, dari animenya. Dan ini betul-betul mantep banget ya teman ya. Mungkin ini maksudnya dari kayak Bun Violet ya teman ya, sering saya bilang juga ya, kayak Bun Violet, yang dimana kalau Bun Violet sama si Biondi itu memang udah cocok ya teman ya. Bagaimana chemistry mereka dan bagaimana petualangan mereka gitu ya. Dan kita tunggu nih bagaimana untuk peran dari si Godburn ini ya, apakah memang ada perseteruan ya, atau mungkin bagaimana pertemuan awal mereka ini, itu kalian kita tunggu ya teman. Untuk pembahasan previewnya nanti aja ya teman ya, karena pembahasan preview kita akan bahas di episode pembahasan Ghost Shooter episode 15. Dan jujur aja ini keren banget sih ya, kayak robotnya si Kiba Ranger ya sekelas ya, maksudnya dari proporsinya ya. Kalau warna sih ini warnanya fresh banget ya teman ya, warnanya warna putih kan biru, itu warna yang betul-betul baru ya teman. Warna polar bear kan pastinya kayak ini gitu ya, asli ini keren banget. Sekelas update dari movie Go Shooter teman, jadi kita lihat di sini ada Croco dari Go Onger ya teman ya. Jadi ini juga pastinya masih ada unsur number one battle-nya gitu ya. Cuman pastinya kan ya nggak sekedar number one battle aja gitu ya. Ada suatu cerita juga ya kan, yang pastinya mendasari bagaimana mungkin awal terciptanya number one battle ini mungkin, atau mungkin movie ini ya movie seru-seruan aja gitu ya, kayak movie apa ya, movie Zenkaiger gitu ya. Bahkan ada juga rumor kalau misalkan untuk Legend Sentai Red Ranger-nya gitu ya, kayak yang pastinya yang sepuh-sepuhnya kayak misalnya dari era Iwa aja deh gitu ya, atau kayak era Heisei itu bakalan comeback ya temennya, misalnya kayak Takaharu lah, Juru lah gitu ya, si Kaito mungkin yang lainnya gitu, katanya bakalan comeback ya. Jadi kayak movie Zenkaiger dong ya. Kalau movie Zenkaiger kan itu lebih ke arah kayak ya Red Sentai aja gitu ya. Cuman kalau untuk suara Arc Ranger kan itu asli ya, si Tsuyoshi Kaijo ya teman ya. Sementara juga kalau untuk yang lainnya kan pastinya ya sweet actor aja gitu. Kalau ini kita nggak tahu ya teman, apakah memang untuk seru-seruan aja, apa memang ada yang comeback ya kan di sini, dan siapa yang akan menjadi fokus untuk Universe Senshi-nya gitu ya. Karena untuk kali ini ya ada Universe Senshi, number one battle-nya, dan juga pastinya musuh utamanya, atau mungkin form baru ya. Oke teman, selanjutnya kita akan menuju ke Kamen Rider series teman di Kamen Rider Gav. Ya pastinya ini adalah update yang sama teman dari movie Summer Kamen Rider Gav dan Go Shooter ya teman ya. Jadi pastinya kita teman untuk guest star kita yaitu adalah dari penyanyi openingnya sendiri, yaitu adalah Fantastic from Exile Tribe ya teman ya. Jadi pastinya ada 4 ya teman ya. Jadi pastinya untuk yang ibarat karakter baiknya di sini ya, untuk karakter yang di protagonisnya kita punya Souta Nakajima ya, kebetulan sebagai Taolin ya. Kayaknya ini juga berasal dari dunia baru itu ya teman ya, atau dunia isekai yang baru itu. Entah siapa yang membuatnya, atau mungkin kayak namanya itu Taolin ya kan, tak ada unsur Cina atau
Mandarinnya gitu ya. Soalnya ini jadinya kayak yang di itu loh, Hyper Battle DVD yang GAF tuh ya, yang Kungfu Ramen ya. Namanya kan Taurin gitu. Nah, berikutnya teman untuk yang baju putih ya, itu ada si Natsuki Sakamoto. Jadi dia berperan sebagai Mysterious Man. Ini entah kenapa sekelas kayak si Meto Sensei ya, temennya bukannya ya. Kan soalnya dia bakalan jadi karakter misterius katanya, nggak tahu seperti apa karakter misteriusnya, apakah jadi true final boss mungkin, atau jadi sesuatu yang menjadi core untuk form GAF-nya mungkin ya kan. Soalnya ini juga bakal menarik ya teman, karena untuk si counter GAF ini kan masih mengusung tema yang serupa ya. Nah, untuk villainnya di sini ya, kita punya Muters ya teman ya, Muters. Jadi namanya untuk yang sebelah kanan dulu kali ya, itu adalah Keito Kimura yang akan berperan sebagai Clap ya, yaitu dokters atau ilmuwan dari Muters namanya ya. Oh, oke. Jadi inilah teman, di belakangnya si dua villain itu banyak sekali ya, kayak mungkin bahan-bahan makanan yang itu ya, kayak dark snake-nya itu mungkin. Jadi kayaknya kita akan diperlihatkan untuk dunia lain yang dimaksud oleh si Magen Granut atau presidennya itu mungkin ya. Kayaknya ini juga akan menyinggung soal presiden Granut itu mungkin ya, si Boga Cerdak itu ya. Soalnya ini kan ibaratnya ya, untuk si tadi kan udah masuk ke arc-nya si Cerdak family. Jadi kita juga harus melihat bagaimana untuk perkembangan si Dark Snake-nya itu dibuat dari mana ya kan. Terus bagaimana perkembangan di luar dari Granut ya kan, itu di luar dari dunianya Granut itu seperti apa sih orang-orang elit di belakang sana gitu ya, yang menciptakan permainan dari Dark Snake ini gitu ya, dan bagaimana penciptaannya di dunia si Muters ini gitu ya, apakah memang tersalurkan ya, atau memang ini seperti ilusi semata gitu ya. Nah, berikutnya untuk bosnya di sini diperankan oleh Sekai ya. Jadi Sekai ini akan berperan sebagai Karies, yaitu King of Muters ya teman ya. Jadi lihat si Sekai pun juga muka-mukanya kayak ya, kayak abang-abang atau om-om gitu ya teman. Tapi pas dari jadiin musuh gini kayak wow, cukup menarik lah teman ya. Karena juga di sini ya outfitnya pun juga kayak si Zamonas ya teman ya. Ya semoga aja untuk villainnya kita lihat kali ini juga bisa serius lah teman ya. Dan juga mungkin ya yang ada di teaser kemarin yang pakai topi itu, topeng yang kayak topeng Gaisrock itu mungkin ya, itu sepertinya ya adalah si Mysterious Man ini. Nah yang ini teman, jadi kita juga bertunggu nih, ini apakah si Mysterious Man yang tadi ya, atau bisa dibilang juga musuh baru lagi ya teman ya. Soalnya kan ibaratnya Mysterious Man ini juga bisa dibilang ya, itu mungkin juga mengincar Shoma gitu ya, atau bagaimanapun itu. Karena lihat ya teman, outfitnya aja itu udah kayak agent, tapi kayak punyanya Cerdak mungkin ya, atau mungkin punyanya si Muters tadi mungkin. Soalnya bisa aja ini kan kayak agentnya si Muters itu ya, yang kayak lebih ganas gitu ya. Mungkin aja ya teman, karena juga kalau kayak ini kan berarti ya agentnya bakalan lebih dark lah gitu ya. Dan seperti ini teman, untuk tempatnya ya kita tunggu aja teman seperti apa update-nya. Tak lupa juga teman, akhirnya ya Chip menjadi Kamen Rider Bitter Guff bagi-bagi stick ya teman ya, tapi kayaknya nggak akan bertahan lama ya teman ya, walaupun juga ini sempat dibagikan sama si Nilf gitu ya, tapi ya kita tahu lah teman ya, kalau misalkan ini ya debutnya terlambat ya bisa bilang, dan juga si Master Guff ataupun Overguff nya pun juga OP, ada kemungkinan Jeep ini bakalan mati ya, atau dead flag lah gitu ya. Kalau gitu berarti ya keduanya juga ikut dong ya kan, maksudnya kan dia udah punya si Shita Mimiki gitu ya, berarti ya itu nggak bisa dapat lagi itu, atau mungkin dia juga bisa hidup lagi mungkin ya, karena kekuatannya itu juga cukup besar ya. Dan atau seperti apa ketahanan dari baki-baki stick ini, sekuat apa gitu ya, karena kan ya kita tahu Master Guff sendiri itu memang itu paling mantap ya teman debutnya. Kalau misalkan kalah ini kacau sih ya teman ya, kita tunggu aja kan bagaimana combo-combo yang bisa dihadapi si Guff menghadapi si Peter Guff baki-baki stick ini. Oh iya, kita lupa mention juga ya teman ya. Jadi ada universensi apa aja sih di sini? Jadi katanya ada universensi dari Shinken Red, lalu juga ada Machi Red ya. Terus juga ada si Lupin Red, wah. Dan juga ada satu lagi yaitu si
siapa ya? Lupa teman. Pokoknya juga di sini sweet aktornya adalah si Yuji Nakata ya teman, yang pernah jadi sweet aktornya si Git. Oh, satu lagi si Lupin Red sama Patron Ichigo ya teman ya. Nah, kita tunggu nih. Di antara empat atau lima centering ini, siapa yang jadi universe yang cewek ya? Kan udah tuh si Red Riser ya teman ya. Ya pikiran sih mungkin Shinken Red ya teman ya. Atau enggak si Lupin Red atau enggak Patron Ichigo. Karena itu Lupin sama Patron kan itu relate sekali ya teman sama si Sumino dengan pekerjaannya. Kita tunggu aja ya teman. Dan terungkap juga ya teman, si Tegajun yang pastinya si Kwon Setia itu ternyata adalah AI buatan manusia. Dan berarti Tegajun itu ya buatan si Gonzen itu ya, berarti ya wow, Kwon ini udah terlampau, teknologinya udah gila ya, menciptakan robot ya. Ibarat tuh ini kalau kita flashback lagi berarti ini masalah Kwon ini masalah rumah tangga bagaimana ya, soalnya Tegajun ini kan ibarat kan untuk cewek ya, dia mau dapetin pasangan, dia mau menciptakan anak ya kan si korban ini, berarti ini masalah rumah tangga dong ya nggak sih. Soalnya Tegajun, Sword, Godburn itu mereka nih punya masalah ya, masalah untuk para dewa-dewa ini. Itu kan mereka tuh kayak berusaha untuk menciptakan anak gitu, tapi melibatkan dunia. Waduh, gila banget nih. Untuk konflik yang sangat wadidaw sekali ya teman ya. Menciptakan anak ya kan mengorbankan dunia. Buset dah ya. Ampun dah Kiko. Ini udah bukan konflik manusia lagi nih, konflik robot ya. Konflik robot udah kayak Transformer ya jadinya ya. Nah, sekarang kita kembali teman ke serial Ultraman Omega ya teman. Jadi pastinya juga siap nih ya untuk kita lihat untuk dapatnya di bulan Juli nanti ya teman ya. Serta bagaimana update lainnya ya teman ya. Terus juga ini ada beberapa scan terbaru juga ya kan untuk dari Ultraman Omega, MC-nya juga gitu ya. Beserta Kousei Hoshimi dan juga si Ayum Ichido ya. Nah, katanya teman, ini akan menjadi serial Ultraman dengan cast utama paling sedikit ya, cuman 3 orang aja ya teman ya, bener ya, nggak ada lagi nih kan update misalnya update case lainnya gitu, nggak ada ya kan. Yang Kamis tuh ini update-nya paling baru ya. Nah, jadi ini adalah update paling baru teman. Jadi ada opening song ya yang akan dibawakan oleh Ash ya kan, yaitu judulnya adalah Bright Eyes. Dan juga untuk ending songnya ya kan ada Mindarin Feed Ash. Mindarin ini pernah ngisi untuk Ultraman Blaster opening sama ending 1 dan 2 ya, yaitu yang Black Star sama Brave Blaster ya kan. Dia juga di sini collab sama Ash untuk nyanyikan lagu Missing Link. Wow. Nah, di sini ada di X Meteo Kaiju ya namanya untuk beberapa hal ya kan, ada Ultraman-nya dan juga ada Rekines ya kan beserta si Trigaron kan. Nanti katanya untuk bulan depan ya kan ada Valgenes ya, Valgenes Armor, Valgenes apa gitu ya, Valgenes Trizard atau apa gitu ya. Dan juga pastinya ada dari Ultraman juga lah gitu ya, Z7 ya kan, dan juga Zero. Oke teman, ini dia untuk scan terbaru dari Ultraman Omega ya. Jadi pastinya juga untuk pressconnya udah dikasih tahu teman di tanggal 12 Juni 2025 teman di YouTube-nya. Dan juga ya seperti Obligation juga pastinya langsung menayangkan ya untuk episodenya mungkin sekitar 2 minggu sebelum tayangan di tanggal 5 Juli ya. Dan juga untuk special episode atau previewnya itu di tanggal 28 Juni ya, nanti tuh ada tuh ya untuk announcementnya. Wah gila sih ya temen ya. Selain itu kan ada tuh ya beberapa info seperti Ultra Hero Premiere, terus juga katanya udah ada yang nge-review ini orang dalam ya, SAF Ultraman Omega. Cepet banget asli ya, gak tau itu kayak orang tuh langsung dapet datu gimana gitu ya. Dan juga pastinya teman kita lihat di sini ya, pastinya ada si Sorato ya teman, atau si Ultraman Omega nya juga pastinya berubah dan response-nya juga bakalan unik ya teman ya. Jadi udah kayak Ultra 7X kali ya teman ya, bagaimana untuk pose-nya dan juga untuk entrance-nya di sini. Nah juga pastinya teman untuk cast-nya di sini cuma 3 ya. Ini kayak betul-betul kayak cuma 3 ya teman ya. Jadi kayak berada di suatu kantor gitu mungkin ya tuh. Kalian lihat teman di bagian kanan atas ini. Jadi kayaknya bakalan betul-betul mereka ya teman. Ya walaupun segitu ya pastinya bagus ya teman. Pastinya screen time untuk story dari setiap karakternya pun juga bakalan tertata rapi lah setidaknya.
Oke teman, itu pembahas kita untuk episode kali ini teman, dan wah cukup banyak ya teman, tidur pas kita untuk next episode. Oke, goodbye.